Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hari Rabu ini kita mengawali masa pantang dan puasa, karena seperti dalam pembacaan peraturan pantang dan puasa kemarin, hari-hari puasa adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Sedangkan hari-hari pantang adalah hari Rabu Abu dan 7 hari Jumat selama masa Prapaskah. Jadi hari ini kita meniatkan diri untuk memasuki masa pantang dan puasa. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari mau mengambil peraturan yang sangat minimal itu. Jadi kita hanya puasa 2 hari dan kita hanya berpantang 8 hari. Atau Bapak, Ibu, saudara-saudari punya niat, saya mau memaksimalkan 40 hari penuh saya akan puasa dan pantang. Dan nanti pada hari Minggu Prapaskah pertama kita memasuki atau mengawali masa Prapaskah, sebuah masa persiapan rohani sebelum kita merayakan puncak dari misteri iman kita. Jadi kita diajak untuk selama 40 hari mempersiapkan diri secara rohani sampai nanti kita merayakan Paskah. Kemarin kita sudah menjalani masa Advent untuk merayakan Hari Raya Natal. Sekarang kita juga akan memasuki masa Prapaskah itu, masa yang lebih panjang untuk merayakan Paskah. Jadi ada 2 masa, Bapak Ibu, yang saling sejajar. Kalau nanti Bapak Ibu menghitung kalender, kalau Prapaskah itu mulainya Minggu Prapaskah pertama dan berakhir pada hari Kamis sebelum sorenya kita merayakan Kamis Putih, itu kalau dihitung 40 hari. Berarti perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, itu sudah bukan masa Prapaskah. Kita sudah memasuki pekan suci atau Trihari Suci. Padahal Jumatnya kita masih harus pantang dan puasa. Nah, dari masa yang saling beririsan itu, kita memaknai, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja mengajak kita semua memang mempersiapkan perayaan Paskah. Nah, persiapan itu kemudian mempunyai semangat pertobatan. Jadi selama 40 hari persiapan perayaan Paskah, kita diajak oleh gereja supaya menumbuhkan dalam diri kita itu semangat tobat. Maka kemudian doa, puasa dan pantang, amal saleh, semuanya itu dimaksudkan supaya kita ini tumbuh semangat tobat dalam diri kita. Maka kita juga merenung-renung, bertanya-tanya, apakah artinya saya harus menahan haus
menahan lapar. Apakah artinya dalam konteks masa Prapaskah? Kalau dalam konteks kesehatan jelas saya harus menahan lapar, saya harus menahan haus, karena saya akan diperiksa kesehatan saya, supaya dapat penanganan yang tepat. Tapi dalam konteks rohani, kalau saya menahan lapar dan haus, apa manfaatnya bagi saya? Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang kewajiban agama. Ada 3 kewajiban agama tadi yang disebutkan dalam Injil. Berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Semuanya itu kita lakukan dalam kaitannya, dalam relasinya dengan Tuhan yang tak kelihatan. Baik kita lakukan secara pribadi maupun kita lakukan secara bersama-sama. Berdoa kita lakukan secara pribadi bisa, kita lakukan secara bersama-sama bisa. Tapi semuanya itu dalam relasi kita dengan Tuhan yang tak kelihatan. Maka kalau kita itu berdoa dan dalam batin kita mempunyai niatan supaya aku didelok uwong, langsung dari dilihat itu aku dipuji sebagai orang saleh. Maka Tuhan Yesus tadi mengingatkan itu. Ya kita sudah mendapat upahnya ketika orang memberi kita pujian. Kalau kita memberi sedekah lalu kita mencanangkan hal itu sehingga orang lain melihatnya, orang lain memujinya, ya kita sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian orang itu. Kalau kita sedang berpuasa, lalu orang melihat kita, mungkin memberi pujian, itulah upah kita. Padahal Tuhan yang tidak kelihatan itu memberi upah yang sedemikian besar. Misalnya kalau kita melakukan kewajiban agama kaitannya dengan Bapa yang tak kelihatan, lalu kita lakukan dengan semangat tobat, apa yang kira-kira akan Bapa berikan kepada kita sebagai ganjarannya? Bacaan kedua hari ini, itulah yang akan diberikan, bahwa Tuhan akan atau mau berdamai dengan kita. Jadi melihat kita yang sedemikian itu, sedemikian salehnya, tanpa ditunjukkan kepada orang lain, sedemikian murah hatinya, tanpa orang lain tahu, dan sedemikian menahan haus dan lapar tanpa mengharapkan pujian orang, maka Tuhan yang tak kelihatan itu akan membalasnya dengan mau berdamai dengan kita. Jadi selama ini mari kita renungkan Bapak Ibu, apakah saya ini sedang bermusuhan dengan Tuhan? Apakah saya ini sedang jauh dari Tuhan? Jadi 40 hari ini, Prapaskah maupun 40 hari masa pantang dan puasa, mari kita renungkan. Iya, saya jauh dari Tuhan. Maka doa, amal saleh, puasa, itu adalah sarana bagi kita dengan semangat tobat tadi, mau membuat kita dekat dengan Tuhan. Sekarang saya mau mendekat kepada Tuhan dengan semangat tobat. Sarananya berdoa. Sarananya misalnya rekoleksi atau mendalami APP. Sarananya adalah saya solider dengan orang lain yang membutuhkan. Semuanya itu menjadi sarana bagi kita dengan semangat tobat itu tadi untuk membuat kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Tuhan mau berdamai dengan kita, tinggal kita
Jadi mari kita memaknai, Bapak Ibu Saudara-saudari, masa Prapaskah ini disediakan gereja untuk kita, supaya kita dalam proses mendekat dengan Tuhan. Saya tidak mau bermusuhan dengan Tuhan. Saya mau mendekat dengan Tuhan. Karena kita juga percaya kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah itu berkenan kepada kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka tadi, sebagai gambaran bacaan pertama, koyakkanlah hatimu, jangan pakaian. Jadi puasa dan pantang lahiriah kita, Bapak Ibu, menahan lapar dan haus, sedekah kita, semuanya itu harus keluar dari semangat di dalam kita, yaitu saya mau bertobat, saya mau mendekat kepada Tuhan. Maka koyakkanlah hatimu, janganlah pakaianmu. Tumbuhkanlah dalam diri kita semangat pertobatan itu. Tanpa kemudian kita menjadikan sarana pertobatan itu menjadi yang satu-satunya yang kelihatan. Jadi pantang puasa, amal, doa-doa kita selama masa Prapaskah, olah kesalehan kita, semuanya itu berarti kalau di dalamnya kita mendasarinya dengan semangat pertobatan, semangat mau mendekat kepada Tuhan. Amin.